Indonesia makan 1-2,7 kg makanan per hari, atau lebih dari 365 kg per tahunnya, dan lebih dari 28.800 kg seumur hidup. Dan setiap kepingan makanan akan dicerna oleh sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari 10 organ, dan apabila dibentang panjangnya mencapai 9 meter dan mengandung lebih dari 20 jenis sel khusus. Organ-organ pencernaan bekerja serempak untuk satu tugas, yaitu mengubah bahan baku makanan menjadi nutrisi dan energi yang membuatmu terus hidup. Sistem pencernaan memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah saluran pencernaan, yaitu saluran yang berliku-liku yang mengangkut makanan dan memiliki luas permukaan dalam antara 30-40 meter persegi. Luasnya setara dengan separuh lapangan badminton. Kedua ada pankreas, kantong empedu, dan hati. 3 organ yang mengurai makanan dan menggunakan sejumlah getah khusus. Ketiga yaitu enzim, hormon, saraf, dan darah, yang semua bekerja sama untuk mengurai makanan, mengatur proses pencernaan, dan mengirim produk akhir. Terakhir yaitu mesenteri, satu bidang atau jaringan besar dalam tubuh dan menempatkan semua organ pencernaan dalam perut untuk dapat menjalankan tugasnya. Proses pencernaan dimulai bahkan sebelum makanan menyentuh lidah. Saat kita melihat makanan lezat, kelenjar dalam mulut mengeluarkan banyak air liur, dan kita menghasilkan sekitar 1,5 liter air liur setiap hari. Di dalam mulut, kita mengunyah dan mengaduk makanan dengan air liur dan mengubahnya menjadi gumpalan basah disebut bolus. Enzim yang ada dalam air liur mengurai zat tepung. Kemudian, makanan meluncur pada lingkaran pipa sepanjang 25 cm yang dinamakan dengan kerongkongan, lalu masuk ke dalam lambung. Saraf di sekitar jaringan kerongkongan merasakan keberadaan bolus dan memicu gerakan peristaltik, yaitu serangkaian kontraksi otot tertentu. Kontraksi mendorong makanan ke dalam lambung. Tempat makanan dihaluskan oleh dinding lambung otot, yang mengerus bolus dan memecahkannya menjadi gumpalan-gumpalan. Hormon yang dikeluarkan oleh sel dalam lapisan tersebut memicu pelepasan asam dan getah kaya enzim dari dinding lambung untuk mulai melarutkan makanan dan memecah kandungan protein. Hormon-hormon ini memberi sinyal kepada pankreas, hati, dan kantong empedu agar memproduksi enzim pencernaan. Setelah 3 jam di dalam lambung, bolus kini menjadi cairan berbuih yang disebut dengan kimus, dan setiap bergerak menuju usus halus. Hati mengirim empedu ke kantong empedu, lalu dikeluarkan ke bagian pertama usus halus disebut dengan usus 12 jari. Pada usus ini, empedu melarutkan lemak yang mengapung dalam bubur kimus, sehingga lemak mudah dicerna oleh getah pankreas dan getah usus yang sudah dilepaskan sebelumnya. Getah kaya enzim ini memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Enzim ini juga melakukan pemecahan tahap terakhir, protein menjadi asam amino dan karbohidrat menjadi glukosa. Proses ini terjadi di bagian bawah usus halus, yaitu jejunum dan ileum, yang dilapisi jutaan tonjolan kecil yang disebut dengan villi, membuat permukaannya menjadi sangat luas guna memaksimalkan penyerapan dan pemindahan nutrisi ke aliran darah. Darah membawa nutrisi di tahap akhir perjalanan makanan untuk memberi nutrisi ke organ dan jaringan tubuh. Kelebihan serat, air, dan sel-sel mati yang ditinggalkan selama sistem pencernaan dibawa ke usus besar atau nama lainnya adalah kolon. Tubuh mengambil sebagian besar sisa cairan melalui dinding usus. Sisanya menjadi gumpalan lunak yang kolon meremas hasil sampingan ini ke kantong yang disebut dengan rektum. Tempat saraf akan merasakan adanya pembesaran dan memerintahkan tubuh untuk membuang limbah. Hasil sampingan pencernaan keluar melalui anus. Dan perjalanan ini berlangsung antara 30-40 jam. Akhirnya selesai. Dan inilah yang disebut dengan sistem pencernaan makanan.